Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Sosok arwah itu muncul tepat di saat Yanti dan Amir baru saja sampai di teras. Arumi langsung bangkit dari kursi di halaman dan Hendy pun mengikutinya. Irma menutup mulutnya sementara Iksan tampak terlihat berusaha tenang meskipun ada rasa takut yang terselip dalam dadanya. Pak Joko? Arumi tampak berusaha mengenali arwah yang datang tersebut. Iya, kamu benar, itu arwahnya Pak Joko yang dulu punya warung es kelapa muda dekat pasar Gerobokan, jawab Hendy. Rifka keluar tak lama kemudian karena ikut merasakan sesuatu dari dalam rumah. Nuning mengekori langkahnya dan berhenti tepat di ambang pintu. Ih, Nuning! Agak kaget. Shh, jangan berisik, Ning. Tita Iksan. Nuning pun segera menutup mulutnya dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya merangkul lengan Rifka akibat merasa takut. Tolong, lirih arwah tersebut. Untuk menemukan jenazah Pak Joko, tanya Arumi. Iya, temukan aku. Sabar ya Pak, proses menemukan itulah yang tidak mudah, jelas Arumi. Aku dibawa menuju Kulon. Usai berkata demikian, arwah itu pun segera menghilang bersama aroma melati yang menyengat dan juga hawa dingin yang menusuk. Arumi dan Hendy pun langsung saling menatap satu sama lain. Kulon? Tanya Arumi. Kulon mana yang dimaksud? Kulon dari arah rumah ini atau kulon dari arah rumahnya almarhum Pak Joko? Hendy balik bertanya. Sudah jelas kalau kulon yang dimaksud oleh arwah tadi itu adalah kulon dari tempat jenazahnya menghilang, saut Rifka. Arumi dan Hendy kini berbalik dan menjatuhkan tatapan ke arah teras. Betapa kagetnya mereka berdua saat melihat kalau di teras itu bukan hanya ada Rifka, melainkan ada orang tua mereka masing-masing yang sedang menggeleng-gelengkan kepala. Kalian berdua itu memang cocok 100%. Semua orang yang di desa ini berusaha sekuat tenaga menjauhi arwah-arwah yang gentayangan. Lah kok kalian berdua malah mendekat dan mengajak arwah itu ngobrol? Bapak tidak habis pikir loh nak, ungkap Amir yang wajahnya masih setengah pucat. Hendy dan Arumi pun hanya bisa tersenyum dengan kompak akibat salah tingkah. Mereka benar-benar tidak tahu kalau apa yang mereka lakukan tadi dilihat sepenuhnya oleh orang tua mereka masing-masing. Bapak dan Ibu, sejak kapan datang ke sini? Kok aku nggak tahu? Tanya Hendy. Sejak tadi tepatnya, sejak kamu dan Rumi baru saja duduk di kursi halaman itu, jawab Yanti sambil menunjuk ke arah kursi yang tadi mereka duduki. Berarti Ibu dan Bapak sejak tadi mendengar soal... Kami berdua juga mendengarkan kok, Nak Hendy. Sudah, jangan terlalu panik, saran Irma. Arumi langsung menutup wajahnya dengan pot bunga hias yang berhasil ia ambil dari sudut halaman. Rifka dan Nuning langsung mengangkat kedua tangan mereka dengan kompak, lalu mundur kembali ke dalam rumah. Kamu masuk duluan, Rumi. Soal tertangkap basah bukanlah ranah yang bisa ku beritahukan, ujar Rifka jujur. Aku juga. Aku belum pernah mengurusi orang yang tertangkap basah oleh orang tuaku sendiri, tambah Nuning. Hendy kini menoleh ke arah Arumi yang masih menutup wajahnya dengan pot bunga hias. Menurutmu bagaimana? Apakah ada tanda-tanda bahwa salah satu dari mereka yang marah karena tahu soal obrolan tadi tentang hubungan kita? Tanya Arumi berbisik. Sepertinya sih tidak, jawab Hendy.
Sepertinya, berarti kamu juga nggak yakin dong. Maksudku, sudahlah, memang kalian malah main bisik-bisik begitu. Sini cepat mendekat ke teras, panggil Yanti. Arumi pun segera meletakkan pot bunga hias di tempat semula. Ia segera berjalan bersama Hendy dan benar-benar mendekat ke teras rumah itu. Yanti dan Amir kini duduk bersama Iksan, sementara Irma baru saja keluar sambil membawa minuman dan cemilan. Tidak usah repot-repot Bu Irma, ujar Yanti. Tidak repot sama sekali Bu Yanti, silakan diminum, balas Irma. Arumi kini duduk di dekat kedua orang tuanya, sementara Hendy juga duduk di dekat kedua orang tuanya. Maaf, apabila kedatangan kami ke sini agak mengganggu aktivitas Pak Iksan dan Bu Irma, ujar Amir. Sama sekali tidak mengganggu Pak Amir, kami justru merasa senang karena Pak Amir dan Bu Yanti bersedia datang ke rumah kami, tangkap Iksan. Kedua bapak-bapak itu pun tertawa pelan setelahnya. Kalau boleh jujur, kami berdua datang ke sini karena ingin membicarakan soal hubungan antara Hendy dan Arumi. Amir membicarakan inti kedatangannya. Hendy pun langsung menoleh ke arah bapak dan ibunya saat mendengar hal itu. Maaf, menyela Pak. Bapak dan ibu tahu dari mana soal hubunganku dan Rumi. Aku belum pulang ke rumah dan bahkan belum bilang apa-apa melalui pesan. Hendy berbicara sepelan mungkin. Kami tahu dari Badrun, Junaidi, Samsul dan Muklis. Mereka bilang soal itu pada kami saat bertemu di teras masjid setelah sholat maghrib tadi, jawab Yanti. Hendy dan Arumi pun langsung sama-sama mengalihkan tatapan ke arah halaman rumah untuk mencegah ekspresi gondok mereka terlihat oleh kedua orang tua masing-masing. Iksan dan Irma sama-sama menahan tawa saat melihat tingkah Hendy dan Arumi yang kompak. Yanti dan Amir justru tidak bisa berkata apa-apa lagi saat melihat putra dan calon menantu mereka sama-sama salah tingkah. Setelah meredam ekspresi gondok tadi, Hendy dan Arumi pun kembali mengalahkan tatapan ke arah sebelumnya. Ya sudah, kalau begitu kami akan bicara pada intinya saja Bu Irma, Pak Iksan, bahwa tujuan kami berdua ke sini adalah untuk melamar Nak Arumi Salsabila secara resmi. Kami ingin menikahnya dengan Hendy agar Nak Arumi bisa menjadi istri bagi Hendy dan juga menantu bagi kami berdua, tutur Yanti. Iksan dan Irma sempat kaget selama beberapa saat mendengar lamaran tersebut. Namun mereka jelas sadar bahwa membiarkan Arumi pacaran dengan Hendy terlalu lama bukanlah hal yang baik. Masya Allah, cepat sekali ternyata. Padahal kami baru saja tahu kalau Rumi saat ini sudah memiliki hubungan yang lebih dari teman dengan Hendy. Tapi kami paham bahwa niat yang baik jelas akan jadi tidak baik jika terlalu lama ditunda. Terima kasih banyak atas lamarannya dari Pak Amir dan Bu Yanti malam ini untuk putra kami. Insya Allah kami akan menerima lamaran tersebut, mengingat Rumi sendiri sudah memutuskan untuk menerima anak Hendy sebagai bagian baru di dalam hidupnya, jawab Iksan menyambut lamaran tersebut dengan tulus. Alhamdulillahirabbil alamin, ucap Yanti, Amir, Irma, dan juga kedua calon yang akan segera dinikahkan. Di dalam rumah, Maimunah dan Kasmiati berupaya untuk tidak terdengar heboh usai mendengar lamaran yang datang untuk Arumi. Bu, kalau ada yang datang ke rumah untuk melamar aku, apakah akan ibu terima? Tanya Nuning. Kamu sudah siap masak nih? Tanya Rifka. Nuning pun langsung melingkari leher Rifka dengan lengannya, karena tak berani mengingatkan Maimunah soal dirinya yang belum bisa memasak dengan benar. Ampun Ning, aku kan cuma tanya. Rifka kini berharap bisa meloloskan diri. Ning, lepas.
titah Aryo pelan namun tegas. Semua orang sudah pulang. Arumi dan Rifka sudah memastikan bahwa tidak ada akan arwah yang mengikuti mereka ataupun muncul secara tiba-tiba. Saat semua orang pulang ke rumah masing-masing, malam itu Arumi terus memikirkan soal yang dikatakan oleh arwah Pak Joko. Sosok arwah Pak Joko dengan jelas mengucapkan kulon saat mengatakan kalimat terakhirnya. Wanita itu jelas penasaran dengan maksud dari hal itu. Ia ingin sekali pagi cepat tiba, agar dirinya bisa melewati rumah almarhum Pak Joko saat akan berangkat kerja. Ia ingin mencari tahu lebih jauh lagi agar rasa penasaran terpenuhi. Lagi pula Arumi sudah berjanji untuk menemukan jenazah-jenazah warga di desa Gerobokan yang hilang. Jadi kini ia merasa harus memenuhi janji tersebut. Rifka masih terjaga di atas tempat tidur milik Arumi. Saat itu ia sedang menatap ke Arumi dan mengawasinya. Rifka tahu persis kalau Arumi tidak bisa tidur karena ketika ada hal yang sedang dipikirkan. Ia sudah hampir 5 tahun melihat gelagat yang selalu sama pada diri wanita itu. Kamu lagi mikirin soal kulon yang disebut oleh arwah tadi, tebak Rifka. Arumi pun tersenyum tanpa menoleh. Kenapa kamu tidak menebak kalau aku sedang memikirkan Hendy atau sedang memikirkan hari pernikahanku yang akan segera tiba sih? Karena aku terlalu mengenal kamu, Rumi. Kamu selalu gelisah itu dan bahkan tidak bisa tidur jika sedang memikirkan hal yang ganjil. Hendy dan hari pernikahanmu bukanlah hal yang ganjil yang harus kamu pikirkan. Beda lagi halnya dengan apa yang dikatakan oleh arwah tadi. Rifki menjabarkan mengenai sifat Arumi yang konsisten. Arumi pun menutup buku agenda miliknya, lalu berbalik dan menatap ke arah Rifka. Rifka jelas sudah dari tadi menatapnya, sehingga Arumi tidak merasa kaget sedikit pun. Ia jelas juga sangat hafal dengan gerak-gerik Rifka yang sudah hampir 5 tahun sering bermalam di kamar kosnya. Kamu benar, aku sedang memikirkan ucapan almarhum Pak Joko, kulon. Dia menyebut itu dengan sangat jelas. Aku penasaran, ingin tahu arah kulon dari rumahnya itu menuju kemana, ujar Arumi. Dan kalau kamu sudah tahu, apakah kamu akan mulai menelusurinya? Tanya Rifka. Ya, aku akan menelusurinya. Aku ingin menemukan semua jenazah-jenazah warga yang hilang, agar semua jenazah itu bisa dikuburkan dengan layak. Aku kepikiran terus, Rif. Terutama saat para arwah itu mendatangi aku dan bicara dengan nada yang begitu menyedihkan. Aku tak bisa abaikan dengan keadaan yang saat ini, jawab Arumi sesuai apa yang terlintas di dalam hatinya. Aku tahu bahwa kamu akan memutuskan begitu. Untuk itulah aku ada di sini, Rumi. Aku akan datang bukan hanya karena ingin bertemu denganmu ataupun ingin berkunjung. Aku datang untuk membantu kamu menuntaskan hal yang membuatmu tidak pernah berhenti bercerita padaku setiap malam melalui pesan. Aku tidak ingin kamu tersesat dan harus mencari sendirian. Aku akan menemani kamu seperti biasanya. Jika ada hal yang aneh datang dalam hidupmu, ujar Rifka. Ya, aku sudah tahu tujuan kedatanganmu. Maka dari itulah, aku tidak terlalu kaget saat kamu muncul tadi sore. Oh iya, soal tangannya Mas Aryo, bekas luka di tangannya benar-benar bisa sembuh kan? Arumi mendadak ingat. Aryo berbaring di tempat tidurnya malam itu sambil meraba-raba tangannya yang masih terbalut dengan perban. Tapi adalah pengalaman paling gila yang pernah aku lalui, karena selama ini ia selalu mencoba untuk menjauh dari arwah manapun dan tidak ingin berurusan. Rasa sakit yang terjadi pada lengannya akibat terserempet
hawa jahat arwah hitam itu membuatnya kehabisan tenaga. Dan ketika hal itu terjadi, yang dipikirkan bukan lagi soal Hendy dan Arumi, melainkan usaha yang dilakukan oleh Rifka saat sedang mengobati luka pada lengannya tersebut. Rifka terlihat sangat tenang di mata Aryo, seakan wanita itu sudah sering mengobati luka yang seperti Aryo alami. Aryo benar-benar tidak bisa berhenti memperhatikan, bahkan saat dirinya sedang berteriak-teriak, kesakitan dan tubuhnya ditahan oleh Hendy. Apakah dia memang sudah sering berurusan dengan arwah atau makhluk gaib lain, sehingga dia bisa senang itu menghadapi apa yang terjadi padaku? Gumam Aryo. Ponsel milik Aryo bergetar di atas meja. Hal itu membuat Aryo segera memiringkan tubuhnya agar bisa meraih ponsel itu dengan tangan kirinya. Saat ponsel itu sudah ada di tangannya, ia segera membuka 2 pesan yang masuk. Assalamualaikum. Jangan coba-coba buka deban di tanganmu sebelum ke pagi. Takutnya bekas lukamu malah tidak hilang. Ingat baik-baik pesannya, Rifka. Assalamualaikum mas, perbannya jangan dibuka sebelum pagi ya. Rifka bilang bekas lukanya bisa-bisa tidak hilang kalau mas membukanya malam ini juga. Setelah selesai membaca pesan, Aryo pun segera membalas pesan dari Hendy terlebih dulu. Waalaikumsalam, suruh Rifka bilang sendiri sama aku Hen. Aku baru akan percaya kalau dia berpesan begitu. Hendy membaca pesan balasan itu dan langsung mengeluarkan tawa sebal dari lubuk hatinya yang terdalam. Modus, bilang saja kamu mau tahu nomornya Rifka, makanya kamu minta supaya dia yang kirim pesan ke kamu secara pribadi. Nggak usah, kalau kamu nggak mau dikasih tahu, buka saja perbannya, biar kamu bisa lihat bekas luka yang tadi seumur hidup. Aku sengaja mintanya lewat kamu, Hen. Kalau aku minta lewat Rumi, bisa disindir habis-habisan aku sama dia dan Nuning. Lagi pula, aku mau tahu nomornya bukan karena aku naksir sama Rifka, tapi karena mau tahu, tanya banyak hal sama dia. Hal lain apa? Alamat rumah? Masih single atau tidak? Punya pacar atau belum? Boleh dilamar secepat mungkin? Atau masih harus melangkai kakaknya kalau dia punya kakak? Begitu. Berikan saja nomornya, Hendy. Wah, ini pesanmu sangat memaksa. Tunggu aku tanya dulu pada Rumi. Apakah boleh kuberikan nomor Rifka padamu atau tidak? Jangan, Hen. Apa bedanya dengan kutanyakan sendiri pada Rumi? Kalau kamu malah bertanya dulu pada Rumi. Satu pesan baru masuk ke ponsel milik Aryo. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak kenal sama sekali. Ia segera membukanya dan membaca isi pesan tersebut. Assalamualaikum Mas Aryo, ini aku Rifka. Perbannya tolong jangan dibuka dulu sebelum pagi. Biarkan saja terpasang seperti itu, agar nanti tidak ada bekas luka. Luka yang terjadi tadi adalah disebabkan oleh perkara gaib, jadi akan hilang dengan sendirinya jika waktunya sudah tiba. Aryo segera bangkit kembali dari posisi berbaringnya saat selesai membaca pesan itu. Ia tidak menyangka kalau Hendy akan meminta pada Rifka untuk bilang sendiri padanya. Seperti yang ia minta tadi, secepat mungkin ia pun langsung menyimpan nomor telepon tersebut pada ponselnya. Waalaikumsalam. Iya, insya Allah tidak akan kubuka. Itulah sahabat cerita dari arwah jenazah yang hilang. Ditunggu part selanjutnya. Oke.